Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Baiklah, kita hari ini akan membahas yaitu mengenai teori evolusi, yang mana teori evolusi ini yaitu menjawab atas teori-teori terdahulu, yang mana salah satunya dikembangkan oleh Charles Darwin dan teman-teman yang lain. Yang di sini adalah pembantahan teori-teori tersebut yang akan dikemukakan oleh Harun Yahya. Berikut kita lihat cuplikannya mengenai teori evolusi karya hasil Yahya, Harun Yahya. Siapapun yang mengamati dengan seksama jagat raya yang dihuninya akan menemukan 250 miliar galaksi, masing-masing terdiri dari sekitar 300 miliar bintang. Seluruh sistem luar biasa ini bekerja menurut hukum dan keteraturan tertentu. Terdapat perancangan, desain, dan keseimbangan di segenap penjuru alam raya. Bumi menempati bagian sangat kecil dari alam nan luas ini, dan ia pun memiliki sistem yang didesain sempurna dengan keseimbangan sangat kompleks dan rumit. Tak seperti benda langit lain yang pernah diketahui, atmosfer dan permukaan bumi memungkinkan terjadinya kehidupan. Air yang menutup sebagian besar permukaan bumi adalah satu di antara unsur utama kehidupan. Kisaran suhu, ciri orbit, dan permukaan bumi semua menunjukkan bahwa planet ini memang khusus didesain bagi kehidupan. Planet unik kita ini adalah rumah bagi kehidupan yang sangat kompleks dan beraneka ragam. Jutaan spesies tumbuhan dan hewan yang berbeda hidup di bumi dengan sangat harmonis. Keharmonisan ini begitu sempurna sehingga kehidupan terus berlanjut tanpa terusik kecuali oleh campur tangan sengaja manusia. Tapi, bagaimanakah sistem dan kehidupan ini berawal? Dengan mengamati seksama makhluk hidup di bumi akan nampak desain yang nyata. Setiap makhluk hidup dilengkapi dengan sistem yang sangat kompleks yang memungkinkannya memainkan peran dalam keseluruhan sistem tersebut sebaik mungkin. Karena kehidupan ini terancang, terdesain dan tertata, maka sudah pasti ia memiliki pencipta. Dan pencipta ini telah memperkenalkan dirinya kepada manusia sejak kehidupan ini bermula. Dialah Allah yang menciptakan langit dan bumi dari ketiadaan, dan yang menciptakan segala sesuatu di dalamnya. Teori evolusi yang dikemukakan di abad ke-19 menolak fakta penciptaan ini. Teori ini menyatakan bahwa spesies di bumi bukan diciptakan Allah, tapi muncul menjadi ada akibat proses yang dikendalikan secara penuh oleh peristiwa kebetulan. Pencetus teori ini adalah ilmuwan amatir ilmu alam bernama Charles Darwin.
Darwin memaparkan teori ini dalam bukunya The Origin of Species yang terbit tahun 1859. Buku Darwin laris dalam waktu singkat, namun popularitasnya lebih karena pengaruh ideologis buku daripada kebenaran ilmiahnya. Gagasan Darwin memberikan dukungan besar bagi filsafat materialisme yang menolak keberadaan Tuhan. Pendiri materialisme dialektika, Karl Marx, mempersembahkan bukunya Das Kapitalis kepada Darwin dan menuliskan pada sampul buku tersebut kalimat, "Kepada Charles Darwin, dari seorang pengagum setia." Teori Darwin menyatakan bahwa semua spesies berasal dari moyang yang sama, melalui perubahan kumulatif sedikit demi sedikit dalam waktu lama. Darwin tak mampu memberikan bukti meyakinkan untuk membenarkan klaimnya. Bahkan ia sendiri menyadari banyak fakta penting yang dapat menggugurkan teorinya. Ia mengakui hal ini dalam bukunya pada bab berjudul Difficulties of the Theory. Darwin berharap bahwa kesulitan-kesulitan ini akan teratasi oleh penemuan ilmiah mutakhir. Namun, kemajuan di bidang sains ternyata malah menggugurkan klaim Darwin satu demi satu. Darwin berpendapat bahwa semua spesies berevolusi secara bertahap dari satu nenek moyang yang sama. Tapi, bagaimana makhluk hidup pertama muncul menjadi ada? Darwin sama sekali tidak mengulas pertanyaan ini dalam bukunya. Ia bahkan tak menyadari bahwa ini adalah salah satu bantahan terbesar bagi teorinya. Penguasaan ilmu pengetahuan yang sederhana di masanya menganggap bahwa kehidupan memiliki struktur sangat sederhana. Menurut teori spontaneous generation yang populer sejak abad pertengahan, makhluk hidup dapat muncul dari benda tak hidup. Adalah anggapan umum saat itu bahwa katak dapat muncul dengan sendirinya dari lumpur dan serangga dari sisa makanan. Dan sejumlah percobaan dilakukan untuk membuktikan teori ini. Segenggam gandum diletakkan pada kain kotor dan tikus akan muncul darinya. Belatung pada daging juga dijadikan bukti bahwa kehidupan dapat muncul dari benda tak hidup. Tapi di kemudian hari diketahui bahwa belatung tak dapat muncul dengan sendirinya, melainkan berasal dari larva mikroskopik yang diletakkan pada daging oleh lalat. Dan di masa Darwin, kepercayaan bahwa mikroba mudah terbentuk dari benda tak hidup sangatlah umum. Tetapi, 5 tahun setelah penerbitan buku The Origin of Species, ilmuwan biologi Prancis terkenal Louis Pasteur secara ilmiah menggugurkan mitos yang meletakkan dasar bagi teori evolusi ini. Setelah pengkajian dan penelitian panjang, Pasteur akhirnya sampai pada kesimpulan yang sangat penting ini. Mampukah materi melakukan pembentukan sendiri? Tidak. Saat ini tak ada kondisi yang pernah diketahui yang dengannya seseorang dapat membuktikan bahwa makhluk-makhluk mikroskopik telah terbentuk di bumi tanpa induk yang menyerupai mereka. Evolusionis pertama yang meneliti asal-usul kehidupan di abad 20 adalah pakar biologi Rusia, Alexander Oparin. Ia bertujuan untuk menjelaskan bagaimana makhluk bersel satu pertama yang menurut teori evolusi dianggap sebagai nenek moyang semua makhluk hidup dapat terbentuk. Pada tahun 1930-an, Oparin merumuskan sejumlah teori untuk menerangkan bagaimana sel paling pertama dapat muncul dari benda tak hidup secara kebetulan. Namun usahanya berakhir dengan kegagalan dan Oparin sendiri harus mengakui. Sayangnya, asal-usul sel masih merupakan sebuah pertanyaan yang ternyata adalah bagian paling kabur dari keseluruhan teori evolusi. Para evolusionis setelah Oparin melakukan eksperimen untuk merumuskan penjelasan evolusionis tentang asal-usul kehidupan. Yang terkenal di antara eksperimen ini dilakukan oleh ahli kimia Amerika, Stanley Miller, pada tahun 1953.
Miller berhasil mendapatkan sedikit senyawa organik sederhana dengan mereaksikan gas-gas yang ia yakini terdapat pada atmosfer bumi purba. Waktu itu, eksperimen ini dianggap bukti ilmiah yang mendukung evolusi. Di kemudian hari, hal ini terbukti tidak benar. Penemuan berikutnya menunjukkan bahwa gas-gas yang digunakan dalam eksperimen tersebut sangat berbeda dengan gas-gas pada atmosfer bumi purba. Miller sendiri akhirnya mengakui ketidakabsahan eksperimennya. Semua upaya evolusionis di abad ke-20 untuk menjelaskan asal-usul kehidupan telah berakhir dengan kegagalan. Jeffrey Bada, profesor geokimia dan pendukung utama teori evolusi, mengakui fakta ini dalam majalah Earth edisi Februari 1998, yang termasuk di antara literatur evolusionis terkemuka. Kini saat kita meninggalkan abad ke-20, kita masih menghadapi masalah terbesar yang tak terpecahkan, yang kita punyai saat kita memasuki abad ke-20. Bagaimana kehidupan muncul pertama kali di bumi? Baiklah, siswa-siswa semuanya, itulah penayangan dari teori evolusi, yang mana teori tersebut hasil dari Harun Yahya. Teori tersebut telah mematahkan dari karya sebelumnya. Apabila anak-anak semua belum mengerti dengan teori evolusi Harun Yahya dengan cuplikan tersebut, maka bisa mengunduh di YouTube kembali, yang mana di sini ada 8 slide yang bisa anak-anak bisa unduh sekarang juga. Terima kasih.